Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Denny bersama Maki akan menjelaskan tentang kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Seperti yang kita tahu di sini kedudukan akal dan wahyu dalam Islam itu sangat penting dan berada di posisi paling atas. Di sini sebelum kita menuju ke topik pembicaraan akan menjelaskan tentang apa sih pengertian akal dan wahyu itu yang akan dijelaskan oleh teman saya Maki Ashari. Eh, kata akal sudah menjadi kata Indonesia, berasal dari bahasa Arab yaitu al-akli yang dalam bentuk kata benda. Maka dapat diambil bahwa akal adalah peralatan-peralatan manusia yang memiliki fungsi untuk yang salah dan yang benar, menganalisis sesuatu yang kemampuannya melebihi dan terbatasnya. Oh, jadi bisa disimpulkan akal itu sudah dimiliki oleh manusia dan akal ini adalah suatu alat atau sistem yang agar manusia bisa membedakan antara yang Benar mana dan yang buruknya. benar. Sedangkan wahyu itu Wahyu berbentuk masdar, oke? Masdar. Masdar memiliki dua arti yaitu bersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seseorang yang terpilih, tanpa seseorang pun yang mengetahuinya. Sedangkan ketika berbentuk maf'ul, wahyu Allah terhadap nabi-nabinya ini sedang disebut kalam Allah yang diberikan kepada nabi-nabinya. Oh, jadi wahyu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala ya? Iyalah. Dapat saya simpulkan dari pengertian akal dan wahyu yang Maki Azhari sampaikan, di sini keduanya memiliki kekuatan. Yang pertama kekuatan wahyu. Kekuatan wahyu itu ada karena izin Allah ataupun pemberian. Yang kedua, wahyu itu condong melalui dua mukjizat. Mukjizat yang Allah itu yang merupakan wahyu ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, membuat suatu keyakinan pada diri manusia dengan adanya wahyu tersebut. Nah, adapun kekuatan dari akal, yang pertama ada mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Artinya kita bisa menelaah sifat-sifat Allah itu melalui akal yang kita miliki. Yang kedua mengetahui adanya hidup akhirat. Dan yang ketiga terakhir mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat tergantung pada kita berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sedang kesengsaraan itu tergantung pada kita berbuat baik atau buruknya di dunia. Berarti wahyu itu sebagai dasar kita untuk mengimani, untuk meyakinkan diri kita sendiri, begitu? Iya. Jadi di sini wahyu dan akal ini ada sangkut pautnya. Oh, begitu. Coba jelaskan hubungan yang Anda terangkan akal dan wahyu tersebut. Oh, hubungan antara akal dan wahyu ya. Iya. Jadi di sini dapat saya tarik kesimpulan antara hubungan akal dan wahyu memiliki kesamaan atau hubungan. Jika wahyu itu turun, maka akal kita akan mencerna apa sih tujuan dari wahyu tersebut dan apakah wahyu tersebut bisa diterima oleh akal atau tidak, seperti itu. Ya, jadi akal itu berarti akal tuh menjadi pusatnya. Ya, akalnya menjadi pusat yang menganalisis wahyu tersebut. Berarti akal menjadi pusat, terus wahyu itu menjadi tujuan. Iya. Ya, siap. Itu tadi kan saya menjelaskan hubungan antara akal dan wahyu. Nah, apakah ada akal dan wahyu itu menurut aliran kalam? Ya tentu ada. Aliran akal dan wahyu dibagi menjadi tiga. Yang pertama Asy'ariyah, dan yang kedua aliran Mu'tazilah, yang ketiga Al-Maturidah. Yang Asy'ariyah menurut sebagaimana dikatakan Al-Asy'ari sendiri, kepala kewajiban hanya dapat diketahui melalui wahyu. Dan yang kedua adalah aliran Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah sebagaimana dikemukakan para tokohnya, segala pengetahuan diperoleh dengan perantaraan akal. Begitu. Dan yang ketiga adalah aliran Maturidah.
Al-Maturidi bertentangan dengan pendiriannya Asy'ariyah, tetapi sepaham dengan Al-Mu'tazilah. Juga berpendapat bahwa akal dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, begitu. Oh, jadi yang Maturidiyah, Ah, yang aliran ini bisa menggunakan akal ataupun menggunakan yang seperti Asy'ariyah tadi ya? ya. Cuman ya bertentangan dengan aliran yang pertama tadi Asy'ariyah. Oh, bertentangan. Berkaitan dengan aliran yang kedua tadi Mu'tazilah, Yang begitu. menggunakan akal. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah di dalamnya terdapat kemungkinan bahwa pemahaman-pemahaman yang didapat oleh akal bisa salah dan bisa benar juga. Mengerti? Iya. Wahyu adalah firman Allah yang disampaikan kepada nabinya untuk dirinya sendiri, maupun untuk disampaikan kepada umatnya. Akal dan wahyu digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bagi umat manusia dan untuk mendasarkan dan menjadikan kita lebih meyakini, begitu, meyakini tentang keimanan kita. Antara akal dan wahyu terdapat ruang di mana keduanya dapat bertemu dan bahkan saling berinteraksi. Terdapat ruang di mana keduanya harus berpisah. Bagus. Ya. Jadi saya menambahkan akal ini berasal dari manusia, sedangkan wahyu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akal menjadi pusatnya. Ya, begitu saja diskusi kami atau pembahasan kami antara kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Ada kurang kata lebihnya kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.